Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Aulia Dewi dengan NPM 231101139. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yaitu dengan judul Strategi Promosi Periklanan dan Promosi Penjualan dalam Era Pemasaran Modern, Analisis Konsep dan Implikasi Empiris. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, ini dijelaskan bahwa promosi punya peran besar dalam membantu perusahaan dikenal dan dipilih oleh konsumen. Jadi, di kondisi persaingan yang semakin ketat, perusahaan sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan satu jenis promosi saja. Namun, promosi harus dilakukan secara menyeluruh dan saling berhubung. Mulai dari iklan, digital marketing, promosi penjualan, sampai hubungan masyarakat. Dengan cara ini, perusahaan bisa menyampaikan pesan dan lebih konsisten, mudah dipahami, dan hasilnya pun lebih terlihat baik dalam peningkatan penjualan maupun penguatan citra merek. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Bagian tinjauan pustaka membahas teori-teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini. Di sini jelaskan bahwa strategi promosi adalah cara perusahaan menyampaikan pesan kepada konsumen melalui berbagai media, baik iklan, promosi penjualan, PR, dan media digital. Semua dipakai sebagai alat untuk menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka membeli produk. Bagian ini juga membahas bagaimana perusahaan menentukan anggaran promosi, apa saja langkah dalam periklanan, serta bagaimana promosi penjualan bekerja. Intinya, teori-teori ini menjelaskan landasan untuk memahami bagaimana promosi dilakukan dan apa yang membuatnya efektif. Next yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir ini berfungsi untuk menunjukkan alur logis penelitian. Dalam materi ini, kerangka pikir menjelaskan bahwa promosi modern harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen. Media digital dipakai untuk respon cepat, sementara media tradisional itu membantu membangun citra merek yang kuat. Selanjutnya itu promosi penjualan memberikan dorongan tambahan dalam jangka pendek, tetapi tidak harus dijaga frekuensinya. Yang kelima yaitu kolaborasi anggaran dan penggunaan data, yaitu untuk meningkatkan efisiensi produk. Jadi gabungan semua hal ini menunjukkan bahwa strategi promosi yang efektif adalah strategi terintegrasi, memanfaatkan berbagai jenis media, dan didukung oleh penggunaan data agar lebih tepat sasaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui studi kepustakaan. Artinya penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis informasi dari teori-teori dalam materi mata kuliah sebelumnya dan juga jurnal-jurnal internasional. Tujuannya adalah mengenali bagaimana konsep promosi periklanan dan promosi penjualan diterapkan dalam kondisi pasar saat ini. Dengan membandingkan teori dan temuan riset, penelitian bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang strategi promosi modern. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Jadi promosi terpadu lebih efektif dibandingkan promosi terpisah. Kombinasi digital dan tradisional meningkatkan penjualan dan brand personal. Personalisasi pesan penting di era digital. Promosi penjualan efektif tetapi harus dikendalikan. Kolaborasi anggaran meningkatkan efisien. Jadi pada bagian ini menjelaskan bahwa promosi yang dilakukan secara terintegrasi terbukti jauh lebih efektif dibandingkan promosi yang dilakukan secara terpisah. Kombinasi antara iklan, digital, dan media tradisional mampu meningkatkan penjualan dan memperkuat brand. Selain itu, personalisasi pesan juga menjadi hal penting di era digital. Konsumen lebih tertarik pada pesan yang sesuai dengan kebutuhan dan perilaku mereka. Promosi juga memang bisa meningkatkan penjualan dengan cepat, tetapi perlu mengatur agar tidak membuat konsumen hanya menunggu diskon. Kolaborasi anggaran atau produsen dan retailer juga terbukti membuat promosi lebih efisien. Selanjutnya itu implikasi. Perusahaan perlu menerapkan promosi terpadu, memanfaatkan data, menyesuaikan media dengan tujuan, serta mengelola promosi penjualan secara hati-hati. Kolaborasi anggaran juga perlu diperkuat. Jadi implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan perlu melihat promosi sebagai strategi yang harus dijalankan secara terhubung. Pesan yang disampaikan di media digital dan media tradisional harus saling mendukung. Perusahaan juga perlu memanfaatkan data agar
pesan yang dipilih lebih tepat sasaran. Selain itu juga, promosi penjualan perlu dikelola dengan baik, dengan bijak agar tidak merusak citra merek. Kerjasama dalam anggaran promosi, khususnya antara produsen dan mitra pemasaran seperti retailer, juga menjadi poin penting agar biaya promosi lebih efektif. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya dari penelitiannya adalah bahwa strategi promosi masa kini harus dilakukan secara terintegrasi, memudahkan digital dan tradisional serta sesuai dengan perilaku konsumen. Pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam menciptakan pesan yang lebih relevan. Promosi penjualan tetap penting, tetapi harus diatur dengan hati-hati. Secara keseluruhan, strategi yang terkoordinasi memberikan hasil terbaik untuk penjualan citra merek. Sarannya yang pertama itu terapkan komunikasi pemasaran terpadu. Yang kedua, pilih media sosial sesuai tujuan digital untuk merespon cepat tradisional untuk jangkauan luas. Yang ketiga, gunakan data untuk segmentasi, pengukuran, dan evaluasi. Yang keempat, batasi frekuensi promosi penjualan agar merek tetap kuat. Dan yang terakhir yaitu tingkat kerja sama produsen dan retailer efisiensi biaya. Sekian presentasi dari paper saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.